ada yang lapar, ada yang masih udah kenyang. Memang begitulah kehendak Allah. Allah selalu menciptakan makhluknya senantiasa berpasang-pasangan, betul nggak? Betul. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada janda juga ada guru. Biar ada pasangan yang menikah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang telah diberikan Allah, sehingga di malam yang penuh keberkahan ini kita dipertemukan di rumah Allah di Masjid Al-Mawanah. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapat ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang penting. Ini sudah mau masuk akhir musim pengintol. Ini baru berapa Pak? 25, ada yang 26, betul. Kita maklumi yang 26 saudara tua, yang 25 anak muda. Gak apa-apa, karena yang kalau 26 itu dari orang teman kita dari Muhammadiyah, lebih tua usianya daripada itu. Itu lahirnya belakangan, makanya malamnya ke belakang 55. Hadirin tamu Allah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan malam ke-25 ini malam Lailatul Qadar. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ulumuddin, bila puasa Ramadan diawali dari hari Kamis, insya Allah malam Lailatul Qadar jatuh ke malam ke-25. Pas malam ini insya alhamdulillah. Tapi ingat Pak, malam Lailatul Qadar itu memang turun di malam bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan malam pertama Ramadan, ada yang mengatakan pas malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Malam turun Al-Quran pertama kali itu pas malam Lailatul Qadar, malam nuzul Quran. Dan sebagian ulama besar jumhur ulama Lailatul Qadar turun di malam-malam akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil Ramadan. Tapi ingat Pak, kan kalau pas malam ganjil rajin raweh, rajin jamaah, rajin sedekah. Nanti pas gak ganjil gak sholat lagi. Maka dicari Ramadan itu tiap malam harus senantiasa istiqomah di malam Ramadan biar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita cuma
ganjil aja. Kita juga yang diincar ganjil itu yakin gak akan dapat Lailatul Qadar, dapatnya Lailatul Qadar. Ya kehir aja. Mana ilmunya ilmu ngincar aja. Gak nyari ilmu Lailatul Qadar dari awal akhir. Oleh karena itu, dulu waktu ada seorang pejuang yang luar biasa, gak pernah tertandingi. Berapa ribu orang kafir meninggal berkat perjuangannya yang gigih, gak pernah terkalahkan. Beliau disenjatakan tulang unta. Bila lapar unta itu, tulangnya itu keluar dagingnya. Bila haus senantiasa keluar juga air minumnya. Luar biasa atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbagai macam cara akhirnya orang-orang kafir rapat. Bagaimana cara mengalahkan Sabun ini? Kita kalau terusan perang akan habis kita ini melalui taktik caranya. Didekati Sabun dengan berbagai macam kasih pangkat jabatan masuk permata. Gak mau Sabun dirayu-rayu benar. Akhirnya nggak bisa dirayu. Akhirnya dirayulah istri. Memang biasanya kalau istri itu orang-orang perempuan dirayu dengan pangkat jabatan masuk dan permata selalu tergoda. Betul kan? Kalau di sini nggak bisa. Insya Allah. Dulu setan itu juga ketika Nabi Adam enak di surga diganggu setan tetap tabah, tapi diganggu istrinya dibawa kena godaan setan. Itulah ibu perempuan sudah bergerak-gerak. Setelah itu dirayu istrinya Sabun, tolong nanti suamimu kalau malam hari tidur ikat kepalanya, tangannya, kaki dengan rantai besi. Kalau sukses akan jadi pangkat jabatan dengan kemewahan dunia yang banyak. Siap istri Sabun. Malam hari tidur di rantai besi, bulunya, tangannya, kakinya. Namun apa? Sabun bangun putus semuanya itu. Setelah putus, tanya istriku, ada apa ini? Suamiku hari ini dia cuma ngetes sampai di mana kekuatan suamiku. Oh, ini dalam apa? Lapor baginya Pak pada teman-temannya yang kafir rahmatullah. Oh, kalau begitu nanti malam ikat lagi suamimu dengan rantai yang lebih besar lagi. Begitu selanjutnya sampai 3 kali berturut-turut, putus semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istriku mau apa sih? Suamiku, saya bangga dengan suami yang kuat seperti ini, yang gak pernah terkalahkan. Apa sih rahasianya? Siapa suami sebenarnya? Apa jawabanmu? Saya ini adalah waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan pada rambutmu. Nanti kalau kamu kekuatan kuliah, kalau aku tidur ada rambut, kalau ada rambut terpotong, kekuatanku akan luntur. Kesempatan itu langsung dikatakan ke teman orang kafir. Langsung rumahnya malam itu ditapal kuda, dipotong rambut Sabun istrinya, kekuatannya langsung hilang. Malam itu juga Sabun dibawa ke alun-alun, dipasung, bukan hanya dipasung, langsung dimutilasi oleh orang kafir. Dipotong kakinya, tangannya, bahkan sampai lehernya, dipuji sampai kemana-mana. Sabun sempat doa, ya Allah, tolong satukan kembali jasadku ya Allah. Dengan izin Allah yang tadi mulai dibuang jauh-jauh kepalanya, kakinya, tangannya, dengan izin Allah menyatu kembali. Alhamdulillah. Setelah itu apa Sabun? Allah minta berkata, ya Allah, tolong ya
Berikan laknat orang-orang ini ya Allah, orang zalim. Berikanlah azab pada orang-orang kafir laknatullah, juga istri saya ini. Langsung balai badan bencana. Udahlah, menghancurkan orang-orang kafir, menenggelamkan orang kafir, bahkan istrinya pun mati dalam keadaan kafir. Alhamdulillah. Setelah itu Pak, saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mensyukuri nikmat Allah, sambung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak dosa sedikit pun. Sampai 80 tahun ibadah kepada Allah tanpa dosa. Kalau kita ibadah paling 2 jam, keluarga nonton lagi apanya, HP-nya, nonton yang kuno-kuno, alhamdulillahir. Ini kita ibadah dosa sampai 8 tahun nggak berdosa. Ibadah kepada Allah. Setelah malaikat Jibril alaihissalam bercerita itu pada Rasulullah SAW, Rasulullah lantas bertanya, "Hai Jibril, adakah orang yang lebih mulia, lebih utama ibadahnya daripada sabun itu?" Jibril nggak bisa menjawab apa. Ya Jibril, hanya turunlah surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Barang siapa umat Muhammad ibadah di malam Lailatul Qadar 1 malam, itu lebih utama daripada ibadahnya sahur selama 80 tahun tanpa dosa. Memang gak perlu. Inilah keistimewaan umat Rasulullah SAW. Itulah asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadr. Oleh karena itu, di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, takarub kepada Allah. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita, sisa umur kita ini untuk senantiasa untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji Allah. Kita puasa tujuannya apa? Agar menjadi insan yang la'ala, insan yang bertakwa. Apa bertakwa itu? Orang yang senantiasa teratur tanpa diatur. Teratur dengan sendiri. Dulu pernah Pak, ketika Umar bin Khattab menjadi presiden, menjadi khalifah, ada seorang gubernur baru, Sa'id bin Amir, menjadi gubernur berapa bulan, langsung Umar turun lapangan. Setelah turun lapangan, apa yang ditanya Umar pada umatnya, pada masyarakat? Apa kelebihan kekurangan gubernur yang baru ini? Kira-kira Bapak Ibu tanya kelebihan kekurangan orang lain, enak jawab lebihnya apa kurangnya? Banyak kurang, gampang buat koreksi orang kejelekannya. Yang nampak kejelekannya, ya Amirul Mukminin, ini gubernur baru memiliki 3 kekurangan yang sangat menonjol. Apa itu? Sering datang kantor terlambat. Yang kedua, sering kali pingsan. Yang ketiga, kalau malam hari nggak pernah dibukakan pintu. Apapun permasalahan umatnya, nggak pernah dibukakan pintu untuk menghadap sang gubernur ini. Ada lagi, cukup yang langsung Umar bin Khattab menghadap gubernur Sa'id bin Amir yang baru dilantik. Sang gubernur, ada apa Amirul Mukminin? Tiba-tiba datang, kaget. Presiden datang ke gubernur. Saya punya 3 kekurangan yang menonjol. Dari mana tahu Amirul Mukminin? Dari rakyatmu sebelum
di hadapan rakyat. Yang pertama dan juga, mengapa saya sering datang kantor terlambat? Bapak Ibu di rumah punya pembantu enggak? Pembantu tugasnya apa? Ngepel, nyuci, masak, belanja dan sebagainya, betul kan? Itulah orang-orang pembantu. Akhirnya ini juga gubernurnya pembantunya cuma satu. Pembantunya jauh seringkali datang terlambat. Kalau terlambat yang dikerjakan pembantu dikerjakan oleh gubernur ini. Gak pernah dimarahi sedikit pun meskipun datang terlambat. Kira-kira Bapak Ibu jujur puasa, kalau punya asisten seperti itu dipecat enggak? Sering terlambat dipecat enggak? Jujur aja, kalau seperti itu pasti diganti, betul kan? Ini gubernur nggak mau ganti. Mengapa nggak mau ganti? Sampai kerjanya dikerjakan sendiri, nggak pernah dimarahi. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa takut? Barangkali gaji yang saya berikan kepada pembantu saya ini tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengapa saya sering kali dan sering pingsan? Ketika itu saya bersama Rasul, saya melihat orang-orang Islam dibantai. Saya nggak mampu untuk menolongnya di hadapan mata kepala sendiri. Ingat itu saya pingsan. Ingat itu saya takut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa membantu saudara muslim yang membutuhkan pertolongan. Takut kepada Allah. Kira-kira ini jamaah masjid, pengurus masjid, kalau ada jamaahnya yang membutuhkan dibantu enggak? Inilah maka masjid itu untuk Pak JK memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Selaku ketua umum masjid itu tugas kita. Kebetulan saya juga pengurus pusat dan Indonesia. Saya bagian dakwahnya. Atau innama ya'muru masyajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama sholata zakah wa lam yashhad. Tugas memakmurkan masjid ini tugas orang yang beriman kepada Allah. Bukan hanya pengurus masjidnya, bukan hanya pengurus dewan masjidnya, tapi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah untuk memakmurkan rumah Allah. Mari makmurkan rumah Allah, makmurkan jamaahnya yang membutuhkan. Jangan pura-pura nggak tahu nanti di pengadilan Allah dituntut oleh Allah. Yang ketiga, mengapa kalau malam hari pintu saya tutup rapat-rapat, siapapun yang maju kepadaku nggak akan saya bukakan pintu. Bapak sehari semalam berapa jam? 24 dibagi 3 berapa Pak? 8 jam ya Bu. 8 jam itu oleh sang gubernur dibagi 3. 8 jam untuk mengurus umatnya, 8 jam selebihnya untuk istirahat dan untuk keluarganya. Tapi 8 jam yang malam hari saya jangan diganggu. Saya peruntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk zikrullah, membaca Al-Quran, qiyamul lail. Itulah untuk malam harinya. Saya jangan diganggu untuk Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari di akhir